Selamat pagi Sri Kandi Stage yang terkasih, khususnya kelas 10. Oke, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan memaparkan materi konsep mol dan stoikiometri 1. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari hukum dasar kimia. Nah, pada materi ini teman-teman akan belajar konsep dan juga nanti banyak perhitungan latihan soal. Oke, kita mulai dari AR dan MR. Apa itu AR? AR adalah massa atom relatif. Nah, di sini ada kata relatif, berarti ada dibandingkan dengan standar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa massa suatu atom itu sangat kecil. Nah, untuk memudahkan perhitungan di dalam kita belajar untuk mempelajari atom, kita gunakan massa atom relatif. Massa atom relatif merupakan massa suatu atom dibandingkan dengan massa atom standar. Dan atom standar yang kita gunakan adalah atom C12. Nah, jadi dulu itu mula-mulanya hidrogen yang digunakan, kemudian diganti oksigen, dan akhirnya IUPAC menetapkan untuk standar atomnya adalah C12. Nah, kita bisa menggunakan perhitungan di sini. Ada rumusnya. ARA, massa atom relatif unsur A di sini, atau nanti ini cuma dimisalkan ya nak ya, bisa dicari dengan massa rata-rata satu atom A dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Nah, caranya seperti itu. Kemudian untuk satuan massa atom itu menggunakan SMA, satuan massa atom. Nah, 1 SMA itu sama dengan 1/12 dikali massa atom C12. Nah, massa satu atom C12 itu adalah 12 SMA. Nah, jadi massa satu atom C12 adalah 12 SMA. Nah, kalau Ibu masukkan di sini 12 SMA, berarti bisa dicoret ya nak ya, ketemu 1 SMA. Nah, kemudian ada hubungan 1 SMA dengan gram. 1 SMA itu sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat min 24 gram. Nah, misalkan penerapannya di dalam soal adalah seperti ini nak. Tentukan massa atom relatif dari atom He yang massa rata-ratanya adalah 4,003 SMA. Nah, teman-teman diminta untuk mencari massa atom relatif, singkatannya apa tadi? AR. AR dari He. AR He sama dengan rumusnya. Massa rata-rata satu atom He dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Nah, tinggal kita masukkan rata-ratanya sekian di soal, dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12, 12 SMA. Nah, ketemunya 4,003 atau 4. Nah, seperti yang kita ketahui hasilnya sama dengan massa rata-ratanya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa AR sama dengan massa rata-rata satu atom. Oke, begitu ya nak ya. Kemudian contoh soal yang lain. Diketahui massa atom relatif atau AR dari Fe, besi, sama dengan 56. Nah, kemudian yang pertama diminta untuk menentukan massa dari 10 atom besi dalam satuan SMA. Nah, teman-teman tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan. AR sama dengan apa? AR sama dengan massa rata-rata satu atom. Nah, AR-nya berapa di sini? AR-nya 56. AR-nya 56. Nah, itu sama dengan massa rata-rata satu atom. Padahal yang diminta berapa atom di sini? 10 atom. Nah, berarti untuk 10 atom tinggal kita kalikan ya. 10 dikali 56 atau 560 SMA. Atau cara lain, teman-teman juga bisa masukkan ke dalam rumus tadi ya nak ya. AR dari Fe sama dengan massa rata-rata satu atom Fe dibagi dengan 1/12 dikali
massa atom C12. Nah, massa atom C12 adalah 12 SMA. Jadi bisa Ibu tulis di sini AR-nya 56 sama dengan massa rata-rata 1 atom Fe dibagi dengan 1/12 dikali 12 SMA. Nah, ini kita coret-coret, habis ya, tinggal ke sini. 1 ya, 1 dikali 56. Jadi bisa kita peroleh massa rata-rata 1 atom Fe sama dengan satuannya apa tadi? Nah, SMA ya di sini ya. Sama dengan 56 SMA. Nah, kalau 10 atom berarti 56 dikali 10 sama dengan 560 SMA. Nah, seperti itu ya caranya. Kemudian untuk yang B, berapa massa 5000 atom besi dalam satuan gram? Nah, sebelum kita ubah ke dalam satuan gram, kita cari dulu massa atom besi, 5000 atom besi dalam SMA. Berarti 5000 dikali AR-nya ya, 56, ketemu sekian SMA. 280.000 SMA. Nah, tadi di sini ada hubungannya antara SMA dengan gram. 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Sehingga untuk mencari massa dalam gram kita kalikan SMA dengan gram. 280.000 SMA dikali dengan 1,66 kali 10 pangkat min 24. Nah, ketemunya ini. Oke, begitu ya untuk beberapa contoh model soalnya. Kemudian kita lanjutkan ke MR. Kalau tadi AR, sekarang MR. Bedanya hanya pada kata molekul. Kalau tadi massa atom relatif, kalau MR adalah massa molekul relatif. Nah, M-nya molekul relatif. Sama ya, Nak ya. Jadi pembandingnya adalah massa 1 atom C12. Oleh karena itu di sini juga sama rumusnya. Cuma yang atas adalah massa molekul. Nah, selain kita menggunakan rumus ini, untuk menghitung MR, kita juga bisa mencari dari AR-nya. Jadi MR suatu senyawa itu merupakan jumlah dari AR, unsur-unsur penyusunnya. Nah, misalkan di sini Ibu memiliki senyawa H2SO4. Di sana ada unsur H, S, dan O. Nah, maka MR-nya bisa kita jumlahkan. Jumlah dari AR penyusunnya. Nah, penyusunnya ada unsur H. Unsur H-nya ada berapa? Atau indeksnya berapa? Indeksnya adalah 2. Nah, berarti 2 dikalikan dengan ARH ditambah S-nya jumlahnya berapa? Oh, jumlahnya 1 karena indeksnya 1. 1 dikali ARS ditambah dengan jumlah O-nya. O-nya ada berapa? O-nya ada 4 di sini. Ditunjukkan dengan angka indeksnya. 4 dikali ARO. Nah, AR-nya sudah ada di soal ya, tinggal kita masukkan. 2 dikali 1, 1 dikali 32 ditambah 4 dikali 16. Hasilnya adalah 98. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mencari MR-nya, teman-teman tinggal menjumlahkan AR dari unsur penyusunnya. Jangan lupa dikalikan dengan indeksnya ya, Nak ya. Jumlah masing-masing unsur penyusunnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke massa atom relatif rata-rata. Nah, unsur itu terdiri dari beberapa isotop. Apa itu isotop? Isotop adalah atom yang sejenis tetapi memiliki massa yang berbeda. Nah, kita sudah belajar tentang isotop, isobar, dan yang lainnya kemarin di semester 1. Nah, misalkan nih di sini Ibu memiliki soal. Ibu memiliki unsur Cu63 dan Cu65. Nah, Cu63 dan Cu65. Kelimpahannya sekian, Nak, 72,5% dan 27,5%. Nah, jumlahnya ini pasti 100. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung ARCU. ARCU. Nah, berarti caranya menggunakan rumus jumlah dari kelimpahan dikali nomor massa isotop. Nah, untuk kelimpahan Cu63,
72,5%. Berarti dia 72,5 per 100 dikali nomor massa. Nomor massanya yang 72,5 adalah 63. Berarti dikali dengan 63. Ditambah dengan isotop satunya, 27,5 per 100 dikali 65. Sehingga AR-nya bisa kita peroleh sebesar 63,5. Nah, contoh soal yang lain seperti pada di contoh ini teman-teman bisa cermati sendiri ya nanti. Kemudian bisa juga model soalnya adalah ditanyakan kelimpahannya. Sudah diketahui AR-nya, kemudian ditanyakan kelimpahannya. Nah, itu juga bisa model soal seperti itu. Nanti teman-teman banyak-banyak berlatih untuk materi ini. Oke, kita lanjutkan untuk tabel periodik unsur. Nah, teman-teman, tabel periodik unsur itu sudah memuat AR, nak. Yang kita pelajari tadi, massa atom relatif ya, atau massa atom rata-rata tadi sudah tercantum di dalam tabel periodik unsur. Nah, letaknya ada di bagian bawah. Nah, kalau yang di atas, yang bilangannya bulat, itu dinamakan sebagai apa? Masih ingat? Sebagai nomor atom atau atomic number. Nah, di sini atomic number yang bilangannya bulat. Nah, yang bilangannya pecahan atau yang desimal maksud Ibu, atau yang dia lebih besar dari yang atasnya dinamakan sebagai atomic massa. Atomic mass, massa atom. Nah, sudah ada di sini masing-masing. Nah, ini biasanya teman-teman informasinya sudah ada di soal, jadi tidak perlu menghafalkan untuk massa atom dari sekian banyak unsur. Oke, kita lanjutkan ke materi konsep mol. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini namanya kertas ya, nak ya. Nah, kalau kertas itu biasa satuannya apa? Kalau segini dia satuannya adalah satu rem ya, satu rem kertas. Satu rem kertas. Nah, kalau kertas satuannya rem, nah pernah mendengar nggak mol itu apa? Nah, mol adalah satuan untuk jumlah zat. Sama ya, kalau rem tadi adalah satuan untuk jumlah kertas. Nah, kalau mol adalah satuan untuk jumlah zat. Nah, kalau satu lusin buku itu artinya ada 12 buah buku. Kemudian satu rem kertas itu ada 500 lembar kertas. Nah, kalau 1 mol ada berapa zatnya? Nah, 1 mol definisi dulu ya, kita belajar definisi dari 1 mol. 1 mol itu adalah jumlah zat yang mengandung partikel elementer. Partikel itu ada 3. Nah, jadi partikel itu bisa dibedakan menjadi atom, molekul, dan ion. Ada 3 macam. Sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12. Nah, standarnya adalah atom C12. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa 1 mol itu sama dengan 12 gram atom C12. 1 mol sama dengan 12 gram atom C12. Nah, 12 gram C12 itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, gitu ya, nak ya. Jadi 12 gram atom C12 itu mengandung sebanyak ini, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa 1 mol zat itu mengandung partikel sebanyak ini. Nah, bilangan ini dinamakan sebagai bilangan Avogadro karena yang menemukan percobaannya adalah Avogadro. Nah, disimbolkan dengan huruf L. Paham ya, nak ya? Jadi bisa disimpulkan seperti itu. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, sehingga bisa kita tarik kesimpulan menjadi segitiga seperti ini. Nanti bisa teman-teman pelajari. 1 mol sama dengan sekian. Oke, berarti ada hubungan ya antara mol dengan jumlah partikel atau dengan bilangan Avogadro.
Nah, 1 mol C12 seperti yang kita ketahui mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 1 mol C12 mengandung tadi 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, berarti jumlah partikelnya di sini bisa kita tuliskan 1 mol C12 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, ini mengikuti ya nak ya, karena di sini C12, maka kita pakai partikelnya adalah atom. Nah, seperti yang kita ketahui partikel itu ada 3 tadi. Ada apa aja? Kita lihat di sini tadi nak. Nah, sebentar kita lihat di sini partikel ada 3. Bisa atom, molekul, dan ion. Nah, jadi teman-teman menyesuaikan karena yang diketahui itu adalah atom, maka di sini kita tulisnya adalah atom. Nah, partikel bisa molekul, kemudian atom atau ion. Nah, kemudian untuk 1 molnya sekian. Nah, kalau setengah mol berapa? Berarti dia setengahnya dari ini 3,01 kali 10 pangkat 23. Nah, 3,01 kali 10 pangkat 23. Nah, kemudian kalau 1 mol N berarti apa nak? Jumlah partikelnya. 1 mol berarti juga sama, 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau 0,75 berarti tinggal dikalikan ya, 0,75 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, seperti itu caranya. Nanti tinggal hasilnya berapa di sini. Nah, kalau 2 mol H2O berarti di sini ada berapa partikelnya? 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, partikelnya menggunakan molekul karena H2O di sini dalam bentuk molekul. Nah, jadi bisa dibedakan ya nak ya antara molekul, atom, dan ion. Nah, kalau ion dia berarti muatannya positif atau negatif. Misalkan Na+, nah seperti itu. Nah, berarti bagaimana kita merumuskan hubungan antara bilangan Avogadro, jumlah mol, dan jumlah partikel dalam persamaan matematika? Nah, ini tadi, karena setengah mol mengandung sekian dan diketahui bilangan Avogadro-nya sekian, berarti bisa kita rumuskan nak menjadi seperti ini. Jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Atau mol ini biasanya kita simbolkan dengan huruf N. Nah, jadi jumlah partikel sama dengan N dikali L. L adalah bilangan Avogadro. N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, tergantung nanti molnya berapa di sini. Begitu ya, jadi rumusnya seperti ini. Jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, sekarang kita masuk ke massa molar atau biasa disingkat dengan mm. Nah, di sini Ibu memiliki perbandingan seperti ini. Ibu memiliki 12 pieces telur. Ada 12 telur. Nah, kemudian di sebelah kanan Ibu memiliki 12 donat. Sama-sama satu lusin ya. Nah, sama-sama satu lusin. Yang satu lusin telur, yang satu lusin donat. Nah, kemudian ditimbang. Apakah beratnya sama? Padahal jumlahnya sama-sama satu lusin. Nah, apakah beratnya sama? Nah, ternyata beratnya berbeda ya nak ya. Nah, kalau di sini di bacaan ini Ibu memisahkannya dengan jeruk dan semangka sama. Nah, jadi meskipun jumlah partikel dalam molnya sama, misalkan tadi sama-sama satu lusin begitu ya, tetapi masanya tentu saja berbeda antara zat satu dengan zat yang lainnya. Nah, massa molar adalah massa 1 mol partikel zat. Nah, jadi massa 1 mol besi beda dengan massa 1 mol air. Nah, misalkan seperti itu nak. Jadi kita menggunakan rumus ini. Massa, di sini massa dalam gram, massa biasa ya. Massa dalam satuan gram sama dengan N dikali mm. N-nya adalah mol, kemudian mm-nya adalah massa molar. Nah, ini massa molar.
gram per mol satuannya. Jadi massa molar itu sama dengan AR-nya atau massa atom relatif, dan sama juga dengan MR, massa molekul relatif. Satuannya adalah gram per mol. Gram dikali mol pangkat min 1 sama. Nah, contohnya seperti ini, Nak. Hitung massa dari 3 mol atom hidrogen dan 3 mol molekul atau gas hidrogen. Nah, massa atom sama dengan N dikali MM. Berarti 3 mol dikali AR-nya. MM tadi kan sama dengan AR ya, Nak ya. Jadi tinggal kita masukkan di sini 1 gram per mol. Nah, kalau AR itu tidak ada satuannya. Tetapi kalau MM dia satuannya gram per mol sama. Nah, hasilnya tinggal dicoret satuannya, mol dicoret dengan mol. Sehingga satuannya adalah gram. Oke, begitu ya. Kemudian untuk ini, massa gas hidrogen. N dikali MM, 3 mol, ini ya, 3 mol, ini 3 mol, dikalikan dengan gas hidrogen. Nah, gas hidrogen adalah H2 di sini, sehingga 2 dikali 1, ketemunya 6 gram. Jadi diperhatikan di sini ya, ini H2 berarti di sini 2, dikalikan 2. Nah, karena di sini yang ditanyakan atom, maka dia 1. Seperti itu. Oke, karena tadi ada massa molar, sekarang ada volume molar. Nah, volume molar adalah volume 1 mol gas yang diukur pada keadaan standar. Nah, keadaan standar itu ada 2, Nak. Bisa STP dan RTP. Rumusnya adalah V liter, volume dalam satuan liter sama dengan N dikali Vm, mol dikali volume molar. Nah, volume molar itu sudah ada, sudah tetap ya. Volume molar itu kalau dia STP, STP itu adalah kondisi pada saat suhunya 0 derajat dan tekanan 1 atm. Nah, itu atau standar temperature and pressure. Vm-nya, volume molarnya yang kita gunakan adalah 22,4, tetapannya ini. Nah, kalau misalkan dalam keadaan RTP, room temperature and pressure, tekanannya 1 atm dan suhunya 25 derajat Celcius, Vm yang kita pakai adalah 24. Nah, nanti tergantung soalnya yang diminta yang mana, yang standar temperature pressure atau yang room temperature pressure. Gitu. Kemudian ada juga rumus ini, P dikali V sama dengan nRT. Nah, ini jika di dalam soal sudah diketahui kondisi-kondisinya, ada R-nya, ada T-nya, kemudian ada tekanannya berapa dan molnya berapa. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini, di mana R-nya ini adalah tetapan gas ideal 0,082. Nah, misalkan contoh soalnya seperti ini, Nak. Hitung volume dari 2 mol gas metana. Yang pertama pada keadaan standar, yang kedua pada tekanan 2 atmosfer atau 2 atm dan suhu 27 derajat Celcius. Untuk yang pertama yang diminta adalah pada keadaan standar. Nah, keadaan standar berarti kita pakai yang standar temperature pressure, STP. Nah, kalau STP tadi pakai rumus apa? V sama dengan N dikali Vm. Liter sama dengan mol dikali STP. STP-nya adalah 22,4, tinggal kita kalikan ketemu sekian. Kemudian yang kedua, nah yang kedua karena di sini ada keadaan-keadaan tertentu atau ada kondisinya 2 atm dan suhu 27 derajat Celcius, maka kita pakai rumus yang ini. PV sama dengan nRT. P-nya 2 atm, kemudian N-nya 2 mol, R-nya tetapan. Nah, tetapannya teman-teman tidak perlu menuliskan sampai 0,5, tidak apa-apa. Jadi kalau mau menghitung 0,082 saja tidak apa-apa. Dikali dengan suhunya dijadikan Kelvin, jangan lupa. Nah, jadi ditambah dengan 273 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan hukum Avogadro. Ketika di dalam soal ada kata-kata atau ada clue-nya seperti ini,
tekanan dan suhu yang sama, maka kita bisa menggunakan perbandingan antara V dengan molnya. V1 dibagi V2 sama dengan mol 1 dibagi mol 2. Nah, rumusnya penerapannya seperti ini, bisa teman-teman cermati di sini. Oke, langsung saja ya, kita lanjut ke menentukan kadar atau persen unsur dalam senyawa. Nah, jadi kalau cara kita menentukan persen atau kadar ya, misalkan Ibu di sini memiliki 2 unsur di dalam senyawa A dan B, AA dan BB, misalkan di sini senyawanya ini, maka kadar unsur A bisa kita hitung dengan indeks unsur A. Nah, indeksnya kan di sini A kecil ya. A kecil dikali dengan ARA, masa atom relatif A, dibagi dengan massa molekul relatif MR dari AABB, MR senyawa ini dikalikan dengan 100%. Nah, itu untuk kadar A. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Yang B juga sama, tinggal diganti yang B-nya saja. Kemudian ini bisa juga teman-teman nanti ditanyakan dalam masanya. Jadi kita juga bisa membandingkan dengan menggunakan massa. Kadar A bisa kita hitung menggunakan massa A dibagi dengan massa senyawa ini dikali dengan 100%. Nah, itu jika yang diketahui adalah massanya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman bisa pelajari sendiri nanti. Misalkan di sini senyawanya CO2 yang ditanyakan persen C, maka indeksnya C di sini indeksnya 1 dikali ARC dibagi MrCO2. Nah, berarti 1 dikali AR-nya 12 di sini dibagi dengan MR-nya. MR-nya kita cari ya, 12 ditambah 16 dikali 2. Berarti 12 ditambah 32, 44. Nah, ini MrCO2. Nah, sama dengan sekian hasilnya, Nak. Kemudian menghitung massa unsur dalam senyawa. Nah, massa unsur dalam senyawa bisa kita hitung menggunakan ini. Massa X dikali AR atau MRX dibagi dengan AR atau MR yang diketahui massanya dikali massa yang diketahui. Nah, seperti ini caranya. Misalkan di sini yang ditanyakan adalah massa H. Massa H sama dengan AR atau MR dari si H-nya ini, berarti dia 4 dikali ARH, karena di sini ada 4 ya. 2 dikali 2 ada 4. 4 dikali AR-nya si H, 4 dikali 1, AR-nya 1. Kemudian dibagi dengan MR dari molekulnya ini. Nah, di sini MR-nya sudah diketahui 60 ya, Nak ya. Nanti di soal teman-teman nggak usah bingung, MR-nya sudah diketahui atau AR-nya. Nah, kalau yang diketahui AR-nya berarti MR-nya tinggal dijumlahkan AR-nya. MR-nya 60. Nah, kita masukkan di sini. Dikali dengan massa yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah massanya 30 gram. Dikali 30 hasilnya adalah 2 gram. Sehingga massa H adalah 2 gram. Oke, gitu ya. Kemudian, nah kita masuk ke rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris dan rumus molekul. Rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Nah, atau bisa juga MRRM sama dengan MRRE dikali N. N adalah bilangan bulat. Nah, teman-teman, rumus kimia itu ada 2. Rumus kimia, kalau Ibu tulis ya, RK, rumus kimia dibagi menjadi RM, rumus molekul, dan rumus empiris. Nah, rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana atau penyederhanaan dari rumus molekul. Misalkan di sini Ibu memiliki senyawa amonia. Rumus molekulnya NH3. Nah, ini sudah paling sederhana. Sehingga rumus empirisnya juga sama, NH3. Rumus molekul sama dengan rumus empiris untuk amonia. Nah, kemudian untuk asam cuka. Nah, asam cuka rumus molekulnya seperti ini. CH3COOH. Nah, ternyata rumus molekul dari asam cuka ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi rumus empiris, yaitu CH2O.
Nah, ini kan kalau misalkan Ibu tuliskan C-nya ada 2, hanya ada 3 ditambah 1 ada 4, kemudian O-nya ada 2. Nah, kemudian dibagi 2 semua. Hasilnya adalah ini, CH2O. Nah, kemudian untuk bensena rumus molekulnya adalah C6H6. Nah, rumus empirisnya disederhanakan, yang paling sederhana adalah CH. Nah, seperti itu ya nak ya. Kemudian kita masuk ke hubungan antara Re dan Rm. Nah, hubungannya pakai ini tadi nak. Rm sama dengan Re dikali P, sama ya dengan yang tadi. Kalau di sini Ibu pakai huruf N, kalau yang di sini pakai huruf P. Di mana P itu adalah Mr senyawa dibagi mRRe. Nah, kita lanjut ke contoh soal biar lebih jelasnya. Tentukan Re senyawa, rumus empiris senyawa, yang mengandung 75% karbon dan 25% atom hidrogen. Nah, kita tuliskan dulu di sini perbandingan atau persen C dan persen H-nya. 75 karbon, 75, dan 25 hidrogen, 25. Nah, kemudian dari perbandingan ini kita tuliskan perbandingan masanya. Berarti perbandingan masanya adalah 0,75 dan 0,25. Kemudian kita cari perbandingan molnya nak. Perbandingan mol C dan H. Seperti yang kita ketahui bahwa mol sama dengan M per MR atau M per AR. Massa dibagi MAR. Massa gram per AR. Nah, itu adalah mol. Mol sama dengan gram per AR. Nah, berarti massa sama dengan dibagi dengan AR-nya. Nah, mol C sama dengan, maksud Ibu mol C ya nak ya. Mol C sama dengan massa dibagi AR. Mol H sama dengan massa H dibagi ARH. Berarti 0,75 dibagi 12, kemudian 0,25 dibagi 1. Nah, ketemunya sekian. Kemudian disederhanakan menjadi 1 dibanding 4. Nah, ini paling sederhananya. 1 dibanding 4. Sehingga rumus empirisnya bisa kita tuliskan C-nya berarti ada 1, kemudian hanya ada 4. Nah, ini sebagai indeks. Menunjukkan indeks atau jumlah atom. Nah, seperti itu ya nak ya. Jadi diingat, mol sama dengan gram per MR atau gram per AR. Nah, diingat ya, N sama dengan M per AR atau MR. Tergantung, kalau yang diketahui molekul berarti pakainya MR. Nah, sekarang kita masuk ke rumus molekul dan hubungannya. Nah, seperti ini, misalkan contoh soalnya. Diketahui Re adalah CH4. Nah, rumus empirisnya adalah CH4. Kemudian teman-teman diminta untuk menentukan rumus molekulnya, di mana MR-nya adalah 16. Massa atom relatifnya dari ini adalah 16. MR-nya ya. Ini maksudnya massa molekulnya, bukan massa atom ini. Massa molekul. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah kita masukkan ke persamaannya tadi. Re dikali N sama dengan MR. Nah, pakai ini ya nak ya. Re-nya berapa? Re-nya adalah Re dari CH4. Jadi senyawanya adalah senyawa CH4. Nah, kita cari MR-nya nak. 1 dikali ARC ditambah 4 dikali ARH dalam kurung N. Nah, kemudian kita hitung MR-nya, sudah ketemu ya. MR-nya adalah 16 dikali N. Nah, indeksnya adalah N. Dan di soal, MR-nya adalah 16, berarti kita tuliskan di sini. Nah, kita bandingkan. 16, N sama dengan 16. Berarti N-nya berapa? Pengalinya. N sama dengan 1. Nah, berarti tinggal kita masukkan rumus molekulnya.
RE dikali N sama dengan RM. Nah, berarti RE-nya berapa tadi? RE-nya adalah CH4 ini. RE-nya CH4 yang ada di soal. CH4, N-nya berapa yang sudah kita cari tadi? N-nya adalah 1. Nah, berarti kita kalikan 1 di sini. Hasilnya adalah CH4. Oke, gitu ya. Jadi, ada pengalinya. N itu adalah pengalinya. Yang pertama kali kita cari adalah nilai dari si N-nya atau nilai pengalinya. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. RE dikali N sama dengan RL. Begitu. Nah, cara untuk mencari N-nya seperti ini, Nak, pengalinya tadi. Kemudian kita masuk ke air kristal atau hidrat. Air kristal adalah banyaknya molekul air yang diikat suatu senyawa. Nah, misalkan nih, Ibu memiliki rumus seperti ini. CuSO4 5H2O. Nah, di sini di dalam senyawa ini dia mengandung 5 buah air kristal atau 5H2O di sini. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Sebanyak 38 gram Na3PO4X H2O. Nah, di sini belum diketahui berapa jumlah dari air kristalnya, masih disimbolkan dengan X, kemudian dipanaskan. Nah, pada akhir pemanasan, tertinggal kristal sebesar 16,4 gram, di mana diketahui MR dari Na3PO4 sekian dan MrH2O sekian. Berapa jumlah air kristal yang terkandung dalam senyawa tersebut? Nah, teman-teman diminta untuk mencari besarnya X. Jumlah dari air kristalnya itu ditunjukkan dengan besarnya X atau koefisien dari H2O. Nah, kalau CuSO4 5H2O di sini artinya dia mengandung 5 molekul H2O atau 5 molekul air kristal. Nah, kalau di sini berapa X-nya? Nah, kita masukkan ke dalam, kita data dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah massa kristal yang tertinggal. Massa kristal yang tertinggal adalah 16,4 gram. Jadi kristal yang tertinggal itu adalah Na3PO4-nya. H2O-nya udah lepas sebesar 16,4 gram. Nah, berarti massa H2O yang lepas berapa? Nah, berarti massa seluruhnya tadi 38 dikurangi massa yang tertinggal 16,4. Hasilnya adalah 21,6. Nah, kemudian kita cari perbandingan mol antara massa kristal yang tertinggal dan mol dari H2O-nya. Kita cari molnya ya. Yang pertama massanya, di mana kita ketahui berarti mol itu adalah gram dibagi mr atau ar. Berarti gramnya berapa? 16,4 dibagi dengan mr-nya. MR-nya ini tadi 164. Kemudian untuk yang H2O 21,6 gramnya kita cari di sini tadi dibagi dengan MR-nya. MR-nya adalah 18. Nah, kita masukkan kemudian kita hitung. Hasilnya adalah 0,1 dibagi dengan 1,2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 dibanding 12. Nah, kemudian kita ketahui bahwa jumlah dari X-nya atau jumlah dari molekul air kristalnya adalah 12. Nah, ini 12 perbandingannya ini menunjukkan jumlah air kristal. Jumlah air kristal. Oke, begitu ya. Jadi di perbandingannya dibuat 1 untuk Na3PO4-nya di sini. Sehingga teman-teman bisa menentukan berapa jumlah air kristalnya. Nah, kemudian dari penjelasan dari awal sampai akhir kita bisa rangkum menjadi diagram seperti ini. Di sini ada mol, di tengah-tengahnya ada mol, diagram mol ya. Kemudian untuk mencari jumlah partikel berarti tinggal kita kalikan seperti ini. Kemudian kalau dari jumlah partikel menuju mol berarti kita bagi. Nah, kalau mencari massa berarti kita kalikan mol dikali AR. Nah, kalau dari massa mencari mol berarti dibagi ya, massa dibagi AR. Nah, cara membacanya seperti itu.
Kemudian kalau ini molaritas, nah nanti ini akan kita pelajari ke stoikiometri 2, tetapi sudah Ibu sampaikan di sini untuk rangkuman dari materinya. Oke, sekian dari Ibu video pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik dan teman-teman bisa mengerti materi untuk stoikiometri 1 dan konsep mol. Sekian dari Ibu, selamat pagi dan Tuhan memberkati.